Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yulisa Ratistiana. Dan kita akan membahas seperti biasa konten-konten yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau misalnya di channel sebelumnya aku membahas terkait produk-produk logam mulia emas, dan produk yang aku bahas di sana adalah logam mulia emas EOA Gold. Nah, kali ini aku akan membahas terkait tantangan-tantangan yang dihadapi para pebisnis emas. Nah, ini seru banget kan? Karena kalau kemarin kita ngomongin produk, kali ini kita akan bahas terkait pelaku yang berada di transaksi jual beli emas. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dari sisi pebisnis emas, kira-kira apakah pebisnis emas ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki toko emas secara fisik tertentu? Misalnya, kita melihat di beberapa pasar gitu ya, atau berada di mall-mall besar, ada banyak sekali toko-toko emas bertebaran di sana. Apakah yang bisa dikatakan pebisnis emas itu hanya orang-orang tersebut? Atau bisa lebih luas lagi dan bisa lebih dipersempit lagi kriteria-kriterianya? Nah, ternyata di EOA Gold Indonesia ini memberikan kesempatan bagi para masyarakat ya, khususnya untuk menjadi agen of gold atau pebisnis emas yang tidak memerlukan ya adanya toko fisik yang besar seperti toko emas yang lainnya. Nah, tentunya yang kita bahas di sini adalah toko emas logam mulia emas, jadi bukan perhiasan. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ngomongin terkait bisnis ya, apapun itu profesinya, tentunya ada plus minusnya gitu ya, ada suka dukanya, ada tantangan, hambatan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sebagai pebisnis emas atau agen of gold dari EOA Gold Indonesia ini, ternyata ada beberapa tantangan-tantangan yang dirasakan oleh agen of gold atau pebisnis emas. Kira-kira apa saja sih tantangan-tantangannya gitu ya? Apakah tantangan itu bisa dihadapi para pebisnis emas agen of gold ya? Atau ternyata ini menjadi penghalang nih bagi para agen of gold untuk maju gitu ya, untuk maju terus maju dan mengembangkan bisnis emasnya. Teman-teman semuanya, di sesi kali ini aku akan bahas dari tantangan-tantangan ini, aku akan bagi di dua sisi. Yang pertama ada sisi internal dan yang kedua ada dari sisi eksternal. Kalau kita melihat gitu ya, bahwasannya sebagai pebisnis emas atau agen of gold, tentunya tidak hanya merasakan hal-hal yang manis-manisnya saja gitu ya, tapi juga ada hal-hal yang mungkin agak-agak sedikit pahit nih gitu, tapi ternyata bisa jadi yang pahit ini bisa menjadi kekuatan ya untuk kita, atau bisa menjadi penjaga stamina kita agar kita bisa lebih maju lagi, lebih kuat lagi, dan bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut kita akan bahas satu persatu, dan yang pertama akan aku bahas terkait tantangan internal sebagai pebisnis emas atau agen of gold EOA Gold Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kira-kira dari sisi internal. Sisi internal itu kan sesuatu yang datangnya itu dari dalam diri sendiri, ya. Apa yang bisa mengontrol itu diri sendiri nih, bukan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari sisi internal ya, tantangan internal yang dihadapi oleh para pebisnis emas agen of gold dari EOA Gold Indonesia itu adalah yang pertama terkait manajemen diri. Tentunya ini menjadi inti ya, inti dari setiap pergerakan apapun itu profesinya, semua membutuhkan manajemen diri yang baik. Yang pertama dari sisi niat. Kira-kira dari sisi niat nih para pebisnis emas atau agen of gold dari EOA Gold Indonesia, apakah hanya memiliki niat sekedar jual beli transaksi biasa gitu ya, atau memiliki niat dengan visi misi yang luar biasa? Nah, ini yang menjadi energi tersendiri ternyata bagi para pebisnis emas EOA Gold Indonesia. Selanjutnya, kalau misalnya kita melihat dari sisi niat gitu ya, kira-kira kalau misalnya para pebisnis emas ini memiliki niat yang ya udah deh, aku mau jadi pebisnis emas hanya sekedar ikut-ikutan tren aja nih gitu. Tetanggaku jualan emas, berarti aku juga harus jualan emas. Nah, apakah begitu gitu ya? Kita bisa nanti melihat nih, ternyata kalau misalnya kita hanya memiliki niat sebagai pebisnis emas atau agen of gold Indonesia ini, ternyata hanya sekedar ikut-ikutan ya, ikut-ikutan tren, terus ya udah deh jadi sambilan-sambilan aja gitu. Atau ini sebagai sesuatu yang ya udah buat waktu luang aja gitu ya, tanpa kita memasukkan visi misi yang besar di sana, yakni mengembalikan kejayaan emas, maka
maka itu mungkin terasa ya udah biasa saja gitu ya. Yang kita hasilkan nanti atau output yang kita rasakan juga hal-hal yang biasa saja. Nah, ini menjadi tantangan bagi para agen of gold atau pebisnis emas untuk terus menjaga niatnya dengan baik dan mengelola niatnya. Lalu kemudian dari tantangan di sisi manajemen diri para pebisnis emas atau agen of gold yang kedua yang terkait manajemen waktu. Siapapun ya sebenarnya orangnya tetap butuh yang namanya manajemen waktu yang baik. Apalagi kalau kita ngomongin bisnis emas ini, kan ini berhubungan nih sama banyak orang. Berhubungan dengan kita sebagai pebisnis emas, agen of gold, berhubungan dengan customer-nya kita. Kita berhubungan dengan member of gold-nya kita, atau bahkan kita berhubungan juga dengan agen of gold bersama agen gitu ya. Dan kita juga nanti akan berhubungan langsung dengan para branch manager gitu ya, atau orang-orang yang mengelola cabangnya emas nih, yang menjadi akses utamanya kita gitu ya untuk kita mungkin stok emas dan mendapatkan pembinaan dari cabangnya EOL Gold Indonesia. Nah, dari sekian banyaknya manajemen diri, ternyata manajemen waktu ini lumayan banyak menjadi PR ya bagi para pebisnis emas, agen of gold, EOL Gold Indonesia, karena ternyata emas ini, sebagai pebisnis emas ini tidak hanya membutuhkan dari sisi sesuatu yang berupa fisik saja, kita hanya segera tahu laba rugi kita berapa, tapi ternyata sebagai pebisnis emas atau agen of gold juga harus memiliki ilmu tentang emas. Dan ini tentunya membutuhkan ya waktu yang lama, waktu yang serius, waktu yang diprioritaskan, dan waktu untuk menimba ilmu dari sisi manajemen waktunya ini harus kita kelola dengan baik atau kita prioritaskan. Lalu kemudian dari sisi manajemen diri sebagai tantangan bagi para pebisnis emas atau agen of gold dari EOL Gold Indonesia ialah terkait kreativitas para pebisnis emas. Karena ternyata kalau misalnya kita hanya sekedar transaksi jual beli emas saja gitu ya, tanpa ada kreativitas yang muncul bagi para pebisnis emas, ini ternyata hanya menjadi ya udah sekedar bisnis emas biasa gitu ya, atau jual beli emas biasa. Bahkan kita bisa dikatakan hanya sebagai pedagang emas, bukan pebisnis emas. Nah, dengan adanya kreativitas bagi para pebisnis emas atau para agen of gold ini, ternyata kita bisa menciptakan beberapa sistem yang akan kita ciptakan di bisnisnya kita. Sebagai agen of gold, kita bisa juga merekrut atau membina gitu ya para member of gold. Kita rekrut sebanyak-banyaknya, kita bantu mereka untuk proses transaksi emasnya mereka. Kita berikan ilmu pengetahuan terkait emas, terkait logam mulia emas gitu. Jadi nggak hanya sekedar bentuk fisik emasnya saja, tapi juga terkait ilmu emas, ilmu cara menggunakannya, cara bagaimana memperhitungkannya gitu ya. Itu semua harus menjadi tantangan tersendiri gitu ya, yang harus tetap dicapai atau tetap dimiliki gitu ya para pebisnis emas atau agen of gold. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi terkait manajemen diri. Ternyata masih banyak nih tantangan-tantangan yang lain. Kalau misalnya dari internal tadi, kita tetap masih berada di posisi tantangan internalnya kita gitu ya. Kalau tadi terkait manajemen diri, terus niat, terus juga kreativitasnya kita gitu ya sebagai pebisnis emas atau agen of gold, ternyata sesuatu yang berupa fisik ini juga ternyata bisa menjadi tantangan terbesar juga nih bagi para pebisnis emas. Kalau kita lihat nih di banyak toko emas di Indonesia khususnya, ada banyak bertebaran gitu ya orang-orang yang memiliki toko emas ini. Tentunya dia memiliki stok emas. Stok emas ini buat apa sih? Supaya para konsumen itu bisa memilih gitu ya, emas mana yang akan mereka beli gitu ya, emas mana yang akan mereka pilih sesuai budgetnya mereka, bentuknya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau sebagai agen of gold gitu ya, atau pebisnis emas di EOL Gold Indonesia, kadang kan kita hanya di awal nih, kita belum memegang emas berupa fisiknya. Kita mungkin mempunyai sampling ya, sampelnya itu dalam bentuk foto. Oh ini loh produk dengan besar gramasi sekian dan sekian gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya customer yang ternyata itu berada di luar daerahnya kita gitu kan. Nah itu kan kita bisa menjelaskan melalui media sosial online, bisa di WhatsApp gitu ya, di Facebook dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi yang fisik, ternyata tantangan bagi para pebisnis emas atau agen of gold ini adalah
memiliki tantangan berupa modal gitu ya. Kira-kira ada nggak sih bisnis yang tanpa modal gitu ya? Ini kan menjadi pertanyaan nih. Masa sih bisa bisnis emas tanpa modal gitu? Terus gimana dong kalau ada customer yang beli? Nah, banyak nih para pebisnis emas atau agen of gold yang ternyata banyak juga yang punya stok emas di rumahnya gitu ya, sebagai referensi pilihan bagi para customernya. Tapi ada juga nih para agen of gold atau pebisnis emas yang dia ini tidak memiliki modal gitu ya untuk menyetok emas di rumahnya mereka, sehingga tidak ada referensi berupa fisik gitu ya, tapi adanya referensi berupa mungkin gambar yang bisa ditunjukkan gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita terhambat dengan sisi modal ya, kira-kira ada nggak sih solusi untuk kita tetap bisa menjalankan bisnis ini? Apalagi emas kan berupa fisik ya, lebih diutamakan berupa fisik. Kira-kira bisa nggak sih kita tetap memaksimalkan potensi bisnis kita di bisnis emas ini, tapi kita dengan dana yang minim? Nah, ternyata tantangan-tantangan dari agen of gold ini bisa terjawab. Terjawab dengan apa? Yang pertama, kita bisa melihat dari sisi bagaimana kita mencari investor gitu ya, atau orang-orang yang mungkin dia punya uang gitu ya, mereka punya aset berupa uang, lalu kemudian mereka bingung nih akan memutar uang ini gitu ya, akan memutar uang ini kemana gitu. Atau mereka pengen sebenarnya join atau ikutan jadi pebisnis emas, tapi ternyata waktu mereka nggak cukup nih sebagai pebisnis emas. Nah, para agen of gold bisa memanfaatkan kesempatan ini, entah itu berasal dari keluarga, sahabat gitu ya, atau bahkan orang lain yang percaya kepada para pebisnis emas di agen of gold Indonesia. Nah, para investor ini nanti mungkin bisa ya, sesuai dengan kesepakatan antar pihak, bisa untuk membagikan sharing profitnya sesuai dengan ya kesepakatannya masing-masing. Lalu kemudian dari sisi EOL Gold ini juga memberikan solusi ya bagi para EOL Gold, bagi para agen of gold ya tentunya yang mungkin belum bisa nyetok banyak nih di rumah gitu ya. Para agen atau para pebisnis emas bisa menggunakan mekanisme dropship yang langsung dikirimkan dari cabang terdekat para customer langsung ke rumah para customer, atau bahkan tidak hanya mengirim gitu ya, para customer atau para konsumen juga bisa langsung datang ke cabang dengan mengambil pesanan yang telah dipesan melalui pebisnis emas atau agen of gold di EOL Gold Indonesia. Nah, terus nih kalau misalnya kita ngomongin terkait tantangan-tantangan kita nih yang berasal dari dalam dirinya kita, dari para pebisnisnya emas atau agen of gold, ternyata ada sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang bisa memiliki pertimbangan yang cukup juga nih dalam menghadapi situasi ya atau kondisi dari bisnisnya kita. Apa itu? Ya, ini terkait product knowledge. Jadi banyak nih orang-orang yang ternyata dia pengen bisnis emas, tapi belum tahu terkait bagaimana sih produk emasnya yang kita akan bisniskan ini gitu ya. Mereka belum punya ilmu yang matang terkait ilmu emas. Ternyata emas ini punya mata kuliah tersendiri gitu ya, punya ilmu tersendiri yang harus digali khususnya bagi para pebisnis emas. Ini menjadi tantangan bagi para pebisnis emas. Misalnya dari sisi mengetahui berapa sih persentase kadar gitu ya dari setiap karat, lalu kemudian apa saja sih yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan harga emas dunia ini bisa naik turun gitu ya dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa saja sih hal-hal yang harus kita lakukan misalnya sebagai customer atau konsumen ya, ketika kita ingin memiliki sebuah target gitu ya, atau kita membuat sebuah impian kita, bagaimana cara menghitung perhitungan target yang jelas. Nah, ini harus dimiliki oleh para pebisnis emas atau agen of gold sebagai product knowledge dari logam mulia emas yang kita jalankan bisnisnya ini. Kalau tadi kita berlari ya ke arah tantangan-tantangan di mana banyak nih tantangan yang berasal dari internal ini ternyata bisa nih diselesaikan atau dicari jalan keluarnya. Dan selanjutnya kita berpindah ya ke tantangan sebagai pebisnis emas atau agen of gold dari sisi eksternal gitu. Sisi eksternal ini sisi yang sebenarnya tidak bisa kita prediksi gitu ya, terus juga tidak bisa kita kelola, dalam artian tidak bisa kita pakemkan harus seperti apa bentuknya gitu ya.
dan ini berasal dari luar, tidak bisa kita kontrol, tapi tetap kita bisa selesaikan gitu ya, karena setiap ada masalah pasti ada jalan. Tantangan tersebut ialah terkait bagaimana ternyata masyarakat itu banyak yang membanding-bandingkan harga nih. Katanya EO Gold ini lebih mahal harganya gitu ya daripada merek-merek lain. Sebenarnya benar nggak sih ya respon dari masyarakat ini, benar nggak sih harga EO Gold itu lebih mahal dari produk-produk lain atau produk dari logam mulia emas lain? Nah, yang perlu kita ketahui bahwasannya logam mulia emas EO Gold ini memiliki harga yang sama senasional. Jadi harga yang tertera di tabel itu sudah harga final nih atau harga akhir. Tidak ada lagi tambahan-tambahan untuk biaya materai, terus juga tidak ada tambahan dari sisi tambahan administrasi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu sudah harga final di mana nanti konsumen akan merasa adil di Indonesia. Tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan gitu ya karena adanya biaya-biaya tambahan lainnya. Kemudian respon masyarakat lain yang berada di masyarakat adalah bagaimana masyarakat merasa bahwasannya logam mulia emas EO Gold ini ternyata sulit nih digadaikan gitu ya, atau ternyata tidak semua pegadaian atau bank itu bisa merasa cukup gitu ya, merasa cukup dengan adanya gadai dengan produk logam mulia emas EO Gold ini. Nah ini kan menjadi PR ya, apalagi kita melihat ada banyak nih customer atau konsumen di masyarakat yang sudah paham terkait ilmu emas. Mereka lebih memilih untuk menggadaikan emasnya daripada menjual emasnya. Dan ini ketika kita mendapatkan respon gitu ya dari masyarakat terkait susahnya menggadai logam mulia emas EO Gold ini, ternyata EO Gold hadir ya memberikan jawaban untuk pegadaian di EO Gold bernama EOA Club. Jadi ada yang namanya EOA Club, di sana menerima gadai bagi para customer, konsumen gitu ya yang ingin menggadaikan logam mulia emasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari sisi respon masyarakat yang beranggapan bahwasannya logam mulia EO Gold ini tergolong logam mulia emas yang kelahirannya ini masih belia banget nih atau masih muda banget. Karena EO Gold Indonesia ini lahir di tahun 2019. Nah, tahun 2019 dengan jangka waktu mungkin setahun gitu ya. Dalam jangka waktu setahun ternyata EO Gold ini sudah memiliki jejaring yang sangat baik dan sangat kuat. Ada dari sisi member, dari sisi agen, jejaring cabang gitu ya. Di mana cabang ini tersebar di 77 cabang se-Indonesia. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat meskipun dari usia yang masih muda ini, produk dari logam mulia emas EO Gold ini adalah produk yang memiliki kadar yang sangat tinggi, yakni sebesar 99,9% atau setara dengan 24 karat. Jadi para konsumen tidak perlu khawatir gitu ya terkait lamanya nih ya usia brand ini gitu. Meskipun brandnya tergolong baru tapi dia sudah memiliki sertifikasi gitu ya dari Sucovindo dan dia memiliki kadar yang sangat tinggi sebagai logam mulia emas. Kemudian tantangan-tantangan selanjutnya kita sering nih melihat adanya informasi global gitu ya terkait kondisi ekonomi global yang terjadi. Ini ternyata sangat berpengaruh gitu ya dari sisi harga emas yang berada di pasaran. Nah, kalau kita melihat adanya bad news ya atau informasi yang buruk terkait emas gitu ya, atau adanya kondisi ekonomi global yang tidak pasti, gonjang-ganjing gitu ya. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan harga emas itu turun, bahkan bisa anjlok meskipun hanya beberapa hari gitu ya. Tentunya hal ini yang ditunggu-tunggu nih bagi para customer kita gitu ya. Banyak customer yang menunggu-nunggu harga emas turun kemudian baru memutuskan untuk membeli. Nah, ketika harga emas turun, kemudian permintaan meningkat tajam ya, bisa 7 kali lipat, bisa 10 kali lipat permintaan. Nah, ini yang menjadikan galau atau menjadi para agen of gold atau pebisnis emasnya jadi tertantang. Karena kenapa? Karena banyak orang yang berbondong-bondong menginginkan logam mulia emas, tapi ternyata stoknya ini kosong. Nah, ini yang menjadi tantangan juga nih bagi para pebisnis emas atau agen of gold. Dan tentunya di EO Gold Indonesia memberikan solusi berupa sistem pre-order. Meskipun harga hari itu sedang turun, EO Gold Indonesia dalam kondisi stok yang habis, stok yang setelah dicetak itu telah habis, maka kita memberikan
mekanisme pre-order gitu ya, yang bisa nanti diselesaikan dengan akad saat bertransaksi itu gitu. Jadi customer tetap bisa membeli dengan harga sesuai dengan hari itu, namun barangnya masih dicetak oleh Ewalgot Indonesia, sehingga kita memakai sistem pre-order gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan stoknya habis, karena stok itu tetap ada, tetap terus dicetak oleh perusahaan PT Emas Optimasi Abadi, dan juga customer tetap bisa mendapatkan logam mulia emas sesuai dengan harga hari itu. Dan kalau misalnya kita lihat pengalaman ya, dari sisi pre-order itu kurang lebih 2-3 hari, 2-3 hari baru kita ready stock. Nah, itu tadi ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pebisnis emas atau agen of gold. Jadi ternyata tidak hanya hal-hal yang mungkin bisa dikatakan suka-sukanya aja nih ya, hal-hal yang manisnya aja nih yang bisa dirasakan oleh pebisnis emas gitu ya. Apapun profesinya, sama dengan pebisnis emas juga merasakan adanya mungkin suka dukanya dan tantangan-tantangannya. Tapi tantangan-tantangan ini tentunya bisa dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir, karena dengan adanya tantangan ini bisa menjadikan kita sebagai pebisnis emas atau agen of gold yang lebih kuat lagi gitu ya, yang lebih berilmu lagi, yang lebih bisa memaksimalkan bisnisnya, khususnya bisnis logam mulia emas. Itu mungkin sharing-sharing dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like and subscribe, dan nantikan di video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Dan aku Yulisarati Isyana, Certified Consultant of Gold Ewalgot Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.